Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pemeriksaan fisik dalam kepabeanan. Kita harus mengetahui jenis-jenis pemeriksaan fisik yang ada di Bea Cukai. Apa saja pemeriksaan fisik yang dilakukan, supaya ketika terdapat kegiatan pemeriksaan fisik, mengetahui apa tujuan dan filosofi dari kegiatan pemeriksaan fisik tersebut. Ada pemeriksaan fisik impor, ada pemeriksaan fisik ekspor. Nah, tentunya ada tujuan mengapa pemeriksaan fisik tersebut dilakukan. Setelah tahu mengapa apa tujuannya, maka diharapkan kita mengetahui bagaimana seharusnya dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut. Nah, mari kita simak video tentang pemeriksaan ekspor. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pemeriksaan ekspor, mengenal apa saja barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik. Walaupun pada dasarnya kegiatan ekspor merupakan kegiatan yang didorong oleh pemerintah untuk diberikan kelancaran, namun dalam kegiatan ekspor tetap wajib dilakukan pengawasan. Dalam kepabeanan, sebagaimana arti kepabeanan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawasan kegiatan ekspor dan impor, di situ terdapat klausul pengawasan. Ya, memang Bea Cukai adalah instansi yang mempunyai sudut pandang pengawasan, sehingga perlu melakukan pemeriksaan pada objek pengawasannya, termasuk kegiatan ekspor. Nah, pemeriksaan fisik di sini tentunya adalah pemeriksaan yang dilakukan secara selektif, yaitu tidak semua dokumen ekspor dilakukan pemeriksaan fisik. Namun hanya beberapa kegiatan yang dilakukan pemeriksaan fisik. Itu sudah diatur sesuai dengan manajemen risiko dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, mari kita bahas satu persatu kegiatan ekspor apa saja yang dilakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kegiatan ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik diantaranya adalah ekspor barang di mana barang tersebut merupakan barang yang dikenakan bea keluar. Nah, jadi kegiatan ekspor ketika barangnya merupakan barang yang kena bea keluar akan diperiksa oleh Bea Cukai. Kalau sekarang ini barang yang dikenakan bea keluar diantaranya adalah kulit, kayu, kemudian biji kakao, kemudian kelapa sawit atau CPO dan turunannya, kemudian ada hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam seperti nikel, bauksit, dan sebagainya. Nah, pemeriksaan atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakukan secara selektif. Artinya, manajemen risiko diberlakukan dan berapa yang diperiksa akan ditentukan melalui sistem yang sudah diberikan rule atau aturan risk management. Tentu saja tujuan pemeriksaan ini adalah untuk memastikan jumlah dan jenis barangnya sesuai dengan pemberitahuan. Jangan sampai pembayaran bea keluarnya kurang, karena ini menyangkut penerima negara. Hitungan bea keluar bisa berupa persentase dan juga bisa ad valorem. Pemeriksa harus memastikan apa saja data yang digunakan untuk menganalisis kebenaran pemberitaan pabean. Bisa ukurannya, bisa beratnya, bisa jenisnya, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi atensi dari pemeriksa barang. Nah, selain itu,
ketika dilakukan pemeriksaan fisik juga memastikan jangan sampai ada barang larangan yang masuk, ya. Kemudian barang ekspor selanjutnya adalah barang ekspor yang ditujukan untuk diimpor kembali, ya. Pemeriksaan dilakukan terhadap barang ekspor untuk diimpor kembali. Pada kegiatan ini, pemeriksaan ditujukan untuk memeriksa barang secara teliti, karena barang ini akan masuk kembali ke Indonesia. Pada saat kembali nanti, barang akan diperiksa, dan hasil pemeriksaan saat ekspor ini akan disandingkan dengan barang yang datang. Kelengkapan dan ketelitian hasil pemeriksaan sangat penting di sini. Ciri-ciri barang, identitas barang, ukuran barang menjadi hal wajib yang dituangkan pada LHP. Ciri-ciri barang ataupun identitas barang diharapkan adalah ciri-ciri yang tidak hilang ketika dia masuk kembali atau ketika kegiatan impornya. Ciri-ciri tadi masih ada sebagai bukti bahwa memang benar barang tersebut yang diekspor dan yang diimpor kembali, bukan ditukar atau bukan barang yang lain. Nah, ekspor untuk diimpor kembali ini biasanya ada yang untuk kegiatan pameran. Ini berarti ketika datang nanti barang harus sama persis karena hanya pamerannya, tidak ada pengerjaan. Nah, kemudian ada juga yang ekspor untuk dilakukan perbaikan. Nah, di sini harus dijelaskan apa yang perbaiki, ya kan? Harus tahu pemeriksaan, karena nanti akan kita tuangkan barangnya yang diperbaiki nih. Seandainya yang kita periksa malah yang diganti, ya berarti yang berubah, ya kan? Ada barang istilahnya inti barangnya itu apa, gitu ya? Pemeriksaan dilakukan 100% karena barangnya akan kembali, ya kan? Nah, pemeriksaan meliputi jumlah dan jenis barang. Pemeriksaan selanjutnya adalah ekspor dari barang impor yang untuk diekspor. Ya, artinya barang yang diekspor ini merupakan barang impor sebelumnya, kan? Barang diimpor dulu, kemudian baru diekspor. Nah, biasanya ini ada penyebabnya. Kenapa barang impor ini diekspor kembali? Ya, jadi kegiatan ini merupakan pemeriksaan barang ekspor di mana barangnya merupakan barang impor sebelumnya. Nah, kebalikannya dengan kegiatan yang sebelumnya, di mana diekspor dulu, nanti akan diimpor. Kalau yang ini, diimpor dulu, baru diekspor. Barang yang tadinya diimpor, kalau ditujukan akan diekspor, pasti dilakukan pemeriksaan fisik saat impornya. Pemeriksa saat ekspor harus melakukan pemeriksaan fisik 100% dan mengidentifikasi identitas barang dengan benar. Identitas ini memastikan bahwa barang ini merupakan barang yang benar-benar barang impor tadi, gitu ya. Barang seperti ini bisa saja misalnya barang impor sementara. Ya. Jadi barang yang impor kemudian digunakan sementara di sini. Setelah selesai dikirim kembali. Jadi saat diimpor, barang digunakan oleh pemilik atau penyewa, ya, si importir. Nah, saat digunakan pasti kan di luar kawasan pabean, ya. Petugas bea cukai belum tentu bisa memantau langsung atau melihat. Jadi perlu ada identitas barang yang saat impor telah dicatat, pada ekspor dibuktikan kembali apakah memang benar-benar barang tersebut. Nah, tingkat pemeriksaan kegiatan ini 100%, berarti harus diperiksa semua barang dengan teliti, memastikan jumlah dan jenis barangnya. Nah, kemudian ekspor barang fasilitas. Di sini bukan ekspornya mendapat fasilitas, ya, tapi karena yang diekspornya barangnya adalah barang yang mendapatkan fasilitas.
Ya, barang ekspor yang diperiksa adalah barang yang mendapatkan fasilitas. Namun dalam hal ini bukan semua barang fasilitas akan diperiksa, hanya fasilitas-fasilitas tertentu yang dilakukan pemeriksaan. Fasilitas tersebut adalah fasilitas KIT ya, kemudahan impor, tujuan ekspor, baik itu KIT pembebasan, KIT pengembalian, maupun KIT IKM. Nah, mengapa ini diperiksa? Karena barang-barang ini mendapatkan fasilitas, ada pembebasan, ada pengembalian, dan posisi barangnya ada di luar kawasan pembagian. Sementara tanggung jawab biaya masuk dan PDRI-nya belum diselesaikan. Kalau misalnya fasilitas di TBB seperti kawasan berikat, itu barang masih ada di kawasan pabean kan? Karena TBB merupakan kawasan pabean. Di situ ada petugas bea cukai yang mengawasi. Ya, sehingga dianggap risikonya aman gitu ya. Sedangkan fasilitas kita, nah ekspornya perlu dipastikan bahwa ini adalah memang benar-benar hasil produksi dari bahan baku yang diimpor. Tuh. Nah, pemeriksaan ini dilakukan secara selektif. Artinya tidak 100% ya, sesuai dengan risk management yang telah ditanam pada sistem aplikasi. Jadi aplikasilah yang akan menentukan. Pemeriksa tinggal melaksanakan. Namun pemeriksa harus mengetahui apa atensinya, mengapa ini diperiksa ya. Nah, pemeriksa harus memastikan bahwa barang ini merupakan barang yang dihasilkan oleh perusahaan penerima fasilitas tersebut. Kita juga mengetahui bahwa pada kita ada namanya konversi. Konversi ini adalah suatu hitungan ya, yang dibuat oleh perusahaan kita, di mana hitungan bahan baku menjadi barang jadi, gitu ya. Nah, sebisa mungkin hasil pemeriksaan dapat memberikan informasi yang tepat, sehingga memudahkan pengawasan ataupun monitoring, itu ya. Jadi kemudian juga diharapkan kalau misalnya pengembalian, gitu ya, tidak boleh barangnya lebih banyak gitu ya. Karena pengembalian ini kan berdasarkan berapa jumlah barang yang diekspor. Jangan sampai perusahaan memanfaatkan hal ini seperti adanya ekspor fiktif dan sebagainya. Nah, kemudian ekspor selanjutnya adalah barang ekspor yang diperiksa adalah barang ekspor yang ditetapkan diperiksa oleh menteri. Nah, skepnya ditetapkan oleh Dirjen Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan. Jadi Dirjen Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan bisa menetapkan barang ekspor untuk diperiksa. Nah, dasar dari hal tersebut bisa saja rekomendasi dari instansi terkait ataupun rekomendasi dari unit internal di Bea Cukai. Misalnya ada instansi yang meminta suatu komoditi ya, suatu barang agar dilakukan pemeriksaan saat ekspornya. Ataupun unit internal di Bea Cukai dengan alasan pengawasan misalnya mengusulkan kepada Dirjen untuk ditetapkan suatu barang menjadi barang yang diperiksa. Namun pada saat ini sepengetahuan saya belum ada barang yang seperti ini. Nah, barang ekspor yang diperiksa selanjutnya adalah barang ekspor yang terdapat informasi perpajakan. Ya, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam hal ada kegiatan ekspor yang terindikasi pelanggaran perpajakan. Dengan dasar tersebut, pihak Bea Cukai dapat melakukan pemeriksaan pada barang yang akan diekspor tersebut. Pemeriksaan pada kasus ini dilakukan pemeriksaan 100%. Artinya semua barang diperiksa. Pemeriksa sebaiknya mengerti mengapa barang ini diperiksa. Karena berakibat pada
bagaimana menganalisis atau mengatensi barang yang bersangkutan. Nah, arahnya kemana? Gitu ya. Jadi harus memahami. Barang selanjutnya adalah barang ekspor yang terindikasi pelanggaran. Nah, ini adanya analisis atas informasi yang diperoleh unit pengawasan menunjukkan adanya indikasi kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran atas barang ekspor tersebut, sehingga dikenakan atau dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan 100% karena hal itu untuk membuktikan indikasi yang ada, itu adanya pelanggaran. Pemeriksa di sini juga sebaiknya tahu dan mengerti apa yang menjadi indikasi pelanggaran, sehingga dapat menjadi bahan informasi dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian barang yang terakhir adalah yang diperiksa adalah ekspor CPO dan turunannya. Ya, ekspor CPO ini spesial ya, spesial, dia punya PMK tersendiri yang mengatur tentang ketentuan ekspor CPO dan turunannya. Nah, sebetulnya ekspor CPO ini diperiksa juga karena bisa masuk kategori ekspor yang dikenakan pihak luar ya. Karena saat ini CPO masuk dalam daftar barang yang dikenakan pihak luar. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan sebelum atau sesudah PIB. Jadi walaupun belum diajukan PIB-nya, eksportir dapat mengajukan permohonan pemuatan atau permohonan pemeriksaan barang ekspor dalam bentuk curah maupun bukan curah, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, setelah itu baru diajukan PIB-nya dengan dasar jumlahnya sesuai dengan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan di gudang eksportir maupun TPS ya. Biasanya kalau di gudang eksportir ada di tangki ya. Kemudian dengan cara di sounding supaya mengetahui jumlahnya. Nah, dalam proses ekspor CPO dan turunannya, pemeriksa juga harus mengetahui bahwa pemerintah kan menghapus persyaratan lembaga LS ya, laporan surveyor ekspor, di mana di masa depan ya, ke depan peran LS ini diambil oleh Bea Cukai. Jadi kegiatan yang dilakukan Bea Cukai meliputi pemeriksaan fisik dan uji laboratorium. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data, percepatan layanan dan pengawasan kepabeanan atas komoditas CPO dan produk turunannya. Nah, itu barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik ekspor. Nah, sebelumnya saya akan beritahukan bahwa di ekspor ini ada sebuah implikasi barang tersebut akan minta restitusi PPN. Nah, ini juga harus menjadi atensi ya, karena bisa saja barangnya bisa dimanipulasi menjadi lebih besar supaya restitusi pajaknya bisa besar. Nah, ini juga salah satu catatan yang wajib diketahui oleh pemeriksa barang. Nah, demikian penjelasan tentang pemeriksaan fisik di bidang ekspor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.